Halo Sobatku Mistik Mustika. Kita hari ini akan bacakan readingan karmik. Spesial karmik. Karmik itu bukan melulu soal orang ketiga, tapi karmik ini adalah tentang orang-orang yang memakai energi level bawah. Energi kecemburuan, energi kemarahan, energi kecurigaan, energi keserakahan, itu energi karmik. Di sini kartu pertama adalah tentang kebahagiaan. Ini adalah tentang rumah tangga. Di sini adalah tentang suatu hubungan yang berbahagia. Energi karmik hari ini adalah tentang orang yang mengendalikan hubungan ini. Ini adalah orang yang punya power kepada si maskulin. Maskulin dan feminin ini ada feminin itu tidak melulu buat wanita. Feminin ini bisa juga tentang pria, ya. Feminin, maskulin cuman energi saja. Di sini ada hubungan yang berbahagia dengan orang yang mengendalikan si maskulin yang punya uang. Energinya maskulin yang di sini dia mendanai yang punya power kepada keuangan, kepada rumah tangga, kepada hubungan. Di sini dikendalikan maskulin, dikendalikan oleh feminin. Di sini tidak ada yang ngalah. Ada kebimbangan tentang masalah keuangan, tentang hubungan yang berbahagia ke depannya bagaimana. Ini bingung. Ini ada karmik feminin dan karmik maskulin yang sedang bingung. Karena di sini ada orang lain yang terlibat. Di sini ada orang yang entah di dalam pikirannya feminin atau di dalam pikirannya maskulin. Di sini ada orang lain yang sebenarnya hatinya tertuju kepada dia. Hatinya tertuju kepada dia. Ini adalah orang di masa lalu. Ini adalah past life relationship. Ini adalah orang mungkin juga teman SD, mungkin juga teman bekerja, atau ini hubungan masa lalu. Di mana seseorang mencintai, di mana maskulin Anda mencintai, tapi menutupi. Nggak mau terus terang, tidak mau mengakui. Ya. Di sini tidak mau berusaha apa-apa, tidak mau berusaha apa-apa. Kenapa? Karena di sini dia pernah terluka oleh orang yang dia sayangi itu, dan dia tidak ingin mengingat apapun tentang hal yang membuat dia tidak semangat, hal yang membuat dia terluka lagi. Karena kejadian ini mungkin sudah lama. Knight of Wands. Di sini nggak mau ngomong, tidak mau ngomong, tapi dipikirkan terus di sini, ya. Ini hubungannya begini saja Hubungannya begini saja, belum sembuh dari cerita luka lama di masa lalu. Dia nggak mau menghadapi kenyataan. Maskulin di sini, ingat, di sini maskulin bisa wanita. Energi maskulin di sini mengingkari orang yang orang itu nggak cinta sama saya. Orang itu mungkin sudah melupakan saya. Saya mencintai dia jauh di relung hati saya, dan saya nggak mau semua orang tahu, karena ini merupakan suatu kelemahannya si maskulin Anda. Ya, kalau Anda adalah bersama maskulin yang seperti ini di dalam hati mereka menyimpan rapat.
luka di masa lalunya. Dia nggak mau diketahui bahwa saya mencintai orang itu. Karena mungkin ada luka. Ya. Ada suatu tower moment, ada bom yang tiba-tiba meledak. Kenapa? Kenapa ada tower moment? The Hangman. Kenapa ada tower moment? Kenapa ada bom yang tiba-tiba meledak? Karena di sini seseorang merasa digantung saja hidupnya. Apalagi yang terjadi dengan tower moment? Bentar, saya ambil kartunya dulu. Di sini seseorang di sini terjebak di dalam suatu hubungan yang nggak selesai. Ini tentang Eight of Pentacles. Ini tentang sesuatu yang dikerjakan. Hasil yang dinanti. Yang selama ini hubungan ini dipertahankan hanya karena menanti hasil yang sudah dia kerjakan. Ini tentang keuangan. Ini tentang usaha yang sudah dilakukan. The Star kebalik, tidak berakhir baik. Di sini ada tower moment terjadi. Tower moment ini adalah sesuatu yang mengejutkan, yang membuat hancur hubungan maskulin dan feminin. Kenapa? Karena hubungan ini terjalin karena masalah finansial. Ada hal yang dinanti. Seseorang bertahan di dalam hubungan ini karena ada hal yang diharapkan akan terjadi. Suatu kesejahteraan, suatu kebahagiaan, suatu uang yang banyak. Dan ini seseorang sudah stres nungguin kapan ini saya dapatnya. Kapan ini selesainya. Kapan yang dijanjikan itu muncul. Misalnya ini menjanjikan hubungan ini dinanti. Kapan pernikahannya, kapan janji untuk menikahi sayanya, kapan. Nah ini digantung. Ada terjebak di dalam sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jadi cita-cita yang ada di dalam cerita si karmik ini bikin stres. Karena tidak pas seperti yang direncanakan. Jadi seseorang di sini ada di sini orang-orang yang saya tarik menangguhkan acara. Ada orang-orang yang saya tarik di sini, misalnya ingin menikah, menangguhkan acara pernikahan. Ada orang-orang yang saya tarik di sini, menangguhkan pembiayaan, investasi. Ada orang-orang yang saya tarik di sini, tidak memberikan energi kepada hubungan ini lagi. Pergi, alias pergi, memblokir dari pikiran, memblokir dari perasaan. Karena apa? Karena di sini tidak sesuai dengan hati. Tidak sesuai dengan hati. Sehingga terjadi boom. Ada power moment. Ada suatu hal yang berakhir. Ada sesuatu hal yang harus terjadi. Di take down. Di take down itu apa? Diturunkan. Untuk tidak lagi dikerjakan. Untuk yang dinantikan ini sia-sia terjadi. Untuk yang dinantikan ini tiba-tiba tidak sesuai seperti yang diharapkan. Tidak sesuai seperti yang diharapkan. Di sini tentang finansial ada, tentang hubungan percintaan ada, tentang pernikahan ada, tentang hubungan. Ini seperti suatu kesadaran bahwa apa yang di dalam hati yang disembunyikan itu muncul. Apa yang ada di kesadaran di dalam hati itu muncul. Bahwa ini tidak seperti yang saya inginkan.
seseorang meninggalkan hubungan. Satu, ada pengkhianatan. Kedua, dia merasa terhianati oleh ulahnya sendiri. Satu, energi yang saya tangkap adalah energi orang-orang yang mengkhianati. Jadi ada tiba-tiba muncul orang lain di dalam hati. Tiba-tiba ada orang muncul ngaku pacar. Tiba-tiba ada orang muncul ngaku ini istri saya atau ini suami saya. Ini ada energi tiba-tiba ada orang datang. Tiba-tiba ada sesuatu pengkhianatan terjadi. Dan ini energi orang-orang yang tiba-tiba dia dikhianati, kemudian pergi meninggalkan hubungan. Ini energi orang mengkhianati dan dikhianati. Ada power moment, ada sesuatu yang mengejutkan tentang pengkhianatan. Dan seseorang pergi meninggalkan hubungan. Orang yang dikhianati pergi meninggalkan hubungan, atau orang yang mengkhianati pergi meninggalkan seseorang di dalam rencana ini, seorang diri. Ada sesuatu yang tidak balance, ada sesuatu yang ini banyak cerita yang masuk. Ini tentang tiba-tiba dia sudah menikah. Tiba-tiba dokumen-dokumennya ternyata tidak sah. Ini tiba-tiba ini ada perlakuan yang tidak seimbang, tidak sesuai dengan aturan. Ya, ini tentang pembagian komisi. Ini tentang pembagian komisi yang tidak adil. Ini tentang pembagian komisi yang tidak adil. Ini tentang ketidakadilan di dalam suatu hubungan. Ada tiba-tiba ya, tiba-tiba ketahuan bahwa dia suami orang atau istri orang. Tiba-tiba ada orang marah masuk ngacak-ngacak pesta pernikahan. Karena ada sesuatu yang belum selesai. Sehingga semuanya digantung. Sehingga semuanya harus selesai. Semuanya tidak terkendali. Semuanya tidak terkendali. Hubungan karmic relationship menjadi tidak terkendali. King of Wands. Ya. Di sini maskulinnya bingung. Di sini maskulinnya bingung, nggak bisa memutuskan apa yang harus saya lakukan. Bingung dengan kejadian ini, bingung. Karena nggak seimbang. Karena tidak terkendali. Tiba-tiba semua terbuka dan tiba-tiba semuanya ambiar. Tidak di posisinya untuk saya kira habis 1 ke 2, 2 ke 3 itu sudah di planning, tapi ternyata di sini ada banyak yang ambiar, banyak yang tiba-tiba dari 1 kok ke 5, tiba-tiba dari 1 kok mundur 10. Karena apa? Tidak seperti yang diomongkan, tidak seperti yang direncanakan, tidak sesuai seperti harapan. Dan ini ada denial. Dan di sini ada yang karena ketahuan kemudian diminta pertanggungjawaban. Dia di sini jadi entar dulu, ditangguhkan dulu semuanya. Penangguhan. Di sini ada penangguhan. Ditangguhkan semuanya. Karena di sini ada sesuatu yang tidak sesuai dengan perjanjian, tidak sesuai dengan komitmen,
tidak sesuai dengan tidak sesuai. Di sini ada banyak ketidaksesuaian. Di sini ada banyak sekali cerita yang terjadi. Di sini ada orang yang tidak mau terpuruk, orang yang tidak, saya mundur dulu, kalau begini caranya mundur dulu, kalau kayak begini caranya selesai dulu, kalau begini caranya pending dulu. Ada sesuatu yang berakhir, yaitu ambisi. Kenapa? Karena tidak sesuai harapan, tidak seperti yang direncanakan, dan ini nggak kejadian. Kenapa? Karena tangan Tuhan sudah bekerja. Malaikat Tuhan sudah bekerja. Apa yang tidak seimbang akan di take down. Apa yang tidak sesuai jalan Tuhan akan diturunkan. Apa yang tidak sesuai harus naik akan diberhentikan, akan diturunkan. Karena tidak sesuai dengan kemauan Tuhan. Ini tidak terkendali. Hubungan karmic relationship tidak terkendali. Banyak kesialan, banyak batu sandungan, banyak air mata yang saya tarik di sini, banyak air mata, banyak yang akhirnya berhenti sebentar. Jangan kita bertengkar lagi. Ini dilihat dulu. Ini urutannya bagaimana? Ini adalah prosesi dari Tuhan supaya kalian semua melihat dengan hati terbuka. Ini masalahnya masalah apa? Ini masalah yang bisa diselesaikan atau tidak. Kalau diteruskan, ini nanti udah kelihatan jurangnya. Ini malaikat turun untuk menculak, untuk memperlihatkan kepada Anda bahwa kalau Anda lanjutkan, ini akan terjadi loh. Ada jurang di depan loh. Anda mau teruskan atau tidak? Dan ini ada banyak orang yang ini ternyata ada jurangnya, nggak bisa. Ternyata ada jurang di depan. Kamu mau terus, kamu masuk jurang. Tunggu jalannya dibangun dulu. Karena semua harus seturut kehendak Tuhan. Karmic relationship semua harus turun. Tunggu, jalannya masih dibangun. Nggak boleh buru-buru, nggak boleh asal nabrak, nggak boleh. Disuruh mundur dulu. Tunggu sampai jembatan atau jalannya selesai dibangun. Atau selesai diperbaiki. Atau selesai diurus. Semuanya harus seturut kehendak Tuhan. Apa yang tidak seturut kehendak, kartu kemarin kan, apa yang tidak seturut kehendak Tuhan diturunkan, di take down, diberhentikan. Ini dari semesta untuk karmic relationship yang berdasarkan dari kartu menghalalkan banyak sekali cara untuk terjadinya suatu hubungan. Atau di sini banyak sekali karena karmic relationship bukan melulu soal orang ketiga, tapi ini adalah juga energi dari istri-istri yang oke. Saya mundur dulu, saya perbaiki dulu, saya putus kutuk dan karmanya dulu, saya bayar karma ke leluhur, baru kita perbaiki lagi hubungan ini. Ini adalah penangguhan, ditangguhkan oleh semesta untuk apa? Supaya kamu benar-benar mau jalan ini. Di depan ada jurang loh. Kamu mempertahankan hubungan pernikahan atau keuangan ini. Di depan ada jurang loh. Di sini ada penangguhan dari Tuhan untuk Anda membersihkan jalan Anda dulu. Untuk Anda kenal diri Anda sendiri dulu. Paham cerita kehidupan Anda. Paham leluhur Anda. Paham apa yang harus Anda putuskan dalam kehidupan ini. Paham agar Anda lebih tahu jalan Anda yang harus Anda pilih. Ternyata dari jurang ini Anda mungkin memilih jalan lain. Sehingga Anda, ternyata kemarin ada jurang, kita harus berhenti karena kita harus mengambil jalan ke kiri. Ternyata di kiri ada jalan lebih baik. Ada cara Tuhan yang lebih baik. Jadi kita tidak menerjang segala sesuatu yang tidak seturut kehendak Tuhan. Kita tahu dulu, mundur dulu, tenang dulu, diem dulu. Cek kompas, arah hidup kita sesuai nggak dengan Tuhan. Cek GPS, map, ada nggak jalan lain untuk menuju sini. Selain kita harus nabrak jurang ini. Ini adalah cara Tuhan untuk Anda duduk diam, mempelajari
kehidupan Anda, mempelajari jalan hidup Anda. Jangan tabrak karena di depan jurang. Oke? Ini untuk karmic relationship, jangan tabrak di depan ada jurang. Manik di sini dari Mistik Mustika, senang sekali berbagi dengan Anda. Sampai jumpa.